Nah, ini dia nih, sebuah video yang akan menolong hidup kamu seizin Tuhan. Percaya nggak? Apa yang kamu alami itu bisa jadi pas banget nih dengan apa yang dialami di cerita ini. Yuk kita bahas. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau udah hari Senin, ini biasanya sudah waktunya kita terinspirasi oleh kisah lain. Tapi tenang aja, biasanya kisah yang saya bacakan secara singkat, padat, dan jelas ini pas banget nih dengan hal yang sedang kamu alami belakangan ini. Tanpa banyak basa-basi, saya mau tanya, pernah nggak sih kamu belakangan ini ngerasa dalam hidup itu kosong? Pernah atau tidak belakangan ini diri kamu ngerasa ada sebuah perasaan yang tidak bisa dikendalikan sama diri kamu? Kamu tahu nih, perasaan ini salah, perasaan ini jelek bahkan, mohon maaf, tapi nggak tahu gitu loh gimana cara mengendalikannya. Nah, kalau memang itu yang sedang kamu alami, berarti pas banget dengan pertanyaan yang ditanyakan di kisah Quora di hari ini. Langsung saya bacakan, coba dengerin baik-baik deh. Ini pas banget nih, mirip dengan kisah kamu. Pertanyaan ini sangat singkat, padat, dan jelas ya. Alhamdulillahnya, ditanyakan oleh seorang yang tidak mau disebutkan namanya di Quora. Dia menggunakan akun anonim. Pertanyaannya gini, apakah benar diri kita itu berharga? Kalau memang diri kita itu berharga, kalau memang diri saya berharga, kenapa saya selalu merasa tidak mampu untuk diterima banyak orang? Perasaan apa yang ada dalam diri saya ini? Kenapa saya kerap kali menangis sendiri, marah sendiri, bahkan tidak tenang dalam hidup? Saya sering kali merasa bahwa hidup saya harus diakhiri sesegera mungkin. Ada apa dengan hidup saya? Oke. Pertanyaan ini sangat bagus, alhamdulillahnya juga tidak panjang. Saya akan menjabarkannya kepada kamu sebagai sahabat saya. Izinkan saya ya untuk mengobati kamu dengan menjabarkan penjelasan ilmiahnya dulu nih, biar nggak pusing. Pertama, kamu tahu nggak kenapa diri kita belakangan ini mohon maaf suka ngerasa gelisah sendiri? Tahu nggak kenapa diri kita belakangan ini suka kadang-kadang nangis sendiri, bahkan ngerasa kosong gitu loh. Walaupun alhamdulillahnya, puji Tuhannya, kita udah dapetin nih apa yang kita mau. Tapi kok rasanya kurang ya? Ada sebuah kekosongan dalam diri. Tahu nggak penyebabnya kenapa? Penyebabnya itu sederhana. Dengerin baik-baik. Kita selama ini sebagai manusia itu suka lupa. Lupa apa mas? Lupa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang hati kita mau. Maaf, saya tidak ngomongin karir di sini, bukan. Bahkan saya tidak mikirin atau tidak menganjurkan untuk kamu membicarakan atau membahas tentang percintaan, bukan masalah asmara juga di sini. Tapi pilihan yang saya maksud adalah sekarang coba lihat diri kamu di hari ini aja. Nah, sekarang coba tanyakan ke dirimu sendiri baik-baik. Diri kamu menonton video ini dengan pose badan seperti apa? Nah, pose badan tuh posisi badannya lagi ngapain? Saya mau tanya, ini pertanyaan sederhana. Pose kamu menonton atau mendengarkan suara saya di video ini, itu benar-benar diri kamu banget? Atau buatan supaya enak dilihat orang lain? Nah, udah mulai ngejelep nih. Sadar kan? Nah, ini udah mulai paham ya maksud saya ya. Kita itu, percaya atau enggak, seringkali mengambil langkah dalam hidup, itu bukan karena kitanya sendiri mau begitu loh. Tapi karena kitanya sendiri yang secara tidak sadar melakukan itu demi orang lain agar kita terlihat normal. Betul apa tidak? Saya tidak menanyakan masalah yang berat-berat.
Saya tadi hanya memberikan sebuah pertanyaan sederhana. Diri kamu nonton video ini, pose badannya seperti apa? Nah, pose badan itu apakah betul-betul murni diri kamu atau sengaja dibuat supaya kelihatan nggak aneh oleh orang lain, supaya kelihatan enak dilihat orang lain? Pertanyaan saya berikutnya. Selama ini kalau kamu keluar rumah, entah ke kampus, ke kantor, ke sekolah, atau mungkin sekedar jalan, saya mau tanya, lebih banyak mana? Ngerasa yakin dengan baju yang kamu pakai, atau ngerasa bajunya sih udah oke, tapi kok rasanya ada yang kurang gitu mas. Bawaannya pengen bolak-balik masuk kamar ngaca lagi. Bener nggak ya baju saya? Udah oke. Bener nggak ya baju saya? Ngaca lagi. Bener nggak ya baju saya? Nah, betul atau tidak? Diri kamu selama ini belakangan nih, kalau ngaca udah pakai baju udah bener sih, tapi kok kayak kurang yakin gitu bajunya oke. Sehingga kayaknya lama banget bolak-balik ngelihat kaca. Betul nggak? Kalau emang bener, itu sebuah pertanda bahwa diri kamu tidak pernah yakin dengan apa yang kamu punya. Selama ini, maaf ya kalau benar, kita tuh sering banget loh melakukan sesuatu hanya untuk enak dipandang orang. Cara bertutur kata kamu, apakah itu cara tutur kata kamu? Atau cara tutur yang dibuat supaya orang lain senang? Cara pandang kamu kepada orang lain, apakah itu cara pandang kamu? Atau cara pandang yang sengaja kamu buat-buat supaya orang lain bisa menerima kamu? Cara rambut kamu disusun rapi seperti itu rambut kamu banget bukan sih? Halo, rambut yang kamu punya pegang deh. Nah itu rambut kamu banget, gayanya, modelnya, atau rambut yang sengaja kamu pakai gaya itu supaya orang-orang di sekitarmu tuh seneng gitu loh. Baju yang kamu pakai sekarang, itu baju yang diri kamu pakai, kan bagus, alhamdulillah. Tapi itu benar-benar pilihanmu atau supaya orang lain tuh menghargai kamu? Kita lebih luas lagi. Makanan yang kamu makan itu betul-betul makanan yang kamu mau, atau makanan yang kamu terpaksa makan supaya orang tuh nggak bilang kamu gendut lagi, supaya orang tuh nggak bilang kamu kurus lagi. Sebentar, saya tahu mungkin kamu pengen protes. Mas, sebentar deh, saya mau protes nih. Kenapa? Tapi kan bagus dong mas. Orang lain itu kadang-kadang memberikan sebuah nasihat atau kritik pedes sih, betul mas. Tapi kan beberapa nasihat itu membangun. Contoh nih, badan saya agak gemuk mas. Ya, orang bilang saya gemuk, nyakitin sih. Tapi kan itu bagus mas, memberikan saya sebuah kritik supaya saya jadi orang yang lebih sehat lagi badannya, sehingga saya makannya diatur. Betul nggak? Bagus dong. Salahnya di mana mas? Nih, dengerin. Orang mengkritik kita itu kadang-kadang ada benernya. Setuju saya, betul. Yang jadi masalah adalah reaksi kamu, reaksi kita terhadap kritik itu. Misal, kita ambil contoh yang nyata. Anggap aja kamu dikritik soal badan. Gemuk lah, kurus lah, bagus supaya kita sadar ada yang salah nih dengan badan kita, betul nggak? Bagus. Tapi reaksi kita kadang-kadang nih, jujur deh, berlebihan nggak sih? Jujur, kalau jujur apa adanya nggak usah bohong sama saya. Ketika kamu dikritik orang soal berat badan contohnya, selera makan kamu berkurang nggak? Berubah nggak? Jadi takut nggak ngelihat makanan? Ayo. Jadi takut nggak ngelihat bentuk makanan yang tadinya kamu nggak takut? Sekarang kita pikirin baik-baik dengan kerendahan hati. Orang takut ngelihat makanan, padahal tadinya nggak takut. Itu waras apa tidak? Jujur. Waras nggak? Nggak waras. Sekarang pertanyaannya saya balik. Apakah kita harus jadi orang nggak waras dulu untuk mendengarkan perkataan orang yang katanya baik tadi? Kalau perkataan orang tadi benar-benar baik buat kita, kenapa membuat kita jadi nggak waras? Logis. Logis gak? Nah itu loh maksud saya. Setiap perkataan orang, kritik orang kepada kita, coba. Gampang kok cara memfilternya mana yang benar atau yang tidak. Gampang. Perhatikan reaksi kita. Reaksi kita bagaimana? Kalau reaksi kita waras, nah dengerin tuh kritik. Misalnya gini, mas, tolong dong video pagar kehidupan nih mas, tolong dipersering. Saya tuh suka banget, misal.
Waktu kritik membangun. Waras dong, ya kan? Tapi misalnya gini, Mas, tolong dong Mas, pagar kehidupan namanya diganti jadi pagar tanaman kehidupan satwa. Loh, nggak nyambung. Bikin saya jadi nggak waras nanti channelnya. Mau ngomongin kehidupan apa ngomongin satwa? Jelas ya? Jadi perhatikan reaksi kamu. Setiap kritik katanya bisa membangun, tapi lihat reaksi kamu deh. Kalau apa yang dikatakan orang itu membuat kamu jadi nggak waras, jadi takut, jadi nggak nyaman dalam hidup, itu berarti kritiknya tidak membangun buat kamu. Nggak usah dihiraukan. Apapun yang membuat kamu jadi nyaman, itulah sumber kewarasan kita. Kita jadi nggak waras, jadi suka tidak nyaman, jadi merasa tidak berharga, itu karena kita selalu nurutin perkataan orang lain, betul. Nah sekarang gimana kita mau jadi orang waras coba? Kalau kita punya mindset pola pikir ucapan orang lain tuh didengerin mulu gitu loh. Mas, saya ini jalannya agak gemulai. Saya diledekin banci. Emang orang itu tahu latar belakang kamu kenapa kamu jadi gemulai? Ya tapi saya cowok Mas. Ya iya saya tahu kamu cowok. Harusnya nggak gemulai. Betul, saya setuju. Tapi ucapan mereka bikin kamu jadi stres nggak? Stres Mas. Mereka tuh orang yang ngeritik. Siapapun orang yang mengkritik kamu, nggak tahu kan latar belakang kamu kenapa diri kamu jadi gendut, jadi kurus, jadi gemulai, jadi tulalit, jadi punya kekurangan di mata mereka seperti sekarang ini. Mereka nggak tahu penyebabnya. Dan belum tentu juga mereka bisa loh mengalami apa yang kamu alami. Setuju nggak? Jadi, ayo. Di video ini saya ingin kamu bangkit lagi. Bangkit lagi. Orang boleh mengkritik kita apapun. Tapi ingat perkataan saya, perhatikan reaksi kamu. Kalau reaksimu jadi nggak waras terhadap kritik mereka, apapun alasannya, berarti kritik mereka bukan kritik yang baik buat kamu. Terus Mas, kalau saya misalnya udah gemuk Mas, apakah saya harus makan makanan yang nggak sehat terus? Makan makanan yang sehat, tapi ingat pola pikirnya, makan sehatmu bukan demi ucapan orang lain, tapi karena kamu pengen sehat. Paham? Mas, saya tuh diledekin udah umur 37 tahun masih jomblo Mas, belum nikah sementara saya perempuan. Boleh nggak Mas saya cari jodoh atau saya nggak usah cari jodoh? Boleh cari jodoh, tapi cari jodohmu bukan demi memenuhi ucapan orang lain tadi tuh. Tapi karena kamu memang pengen punya pasangan dan sudah ketemu. Paham? Jadi coba, intinya saya pengen bilang gini teman-teman. Rasa stres yang kita punya karena selama ini kita selalu mendengarkan apa yang orang lain mau. Dan yang jadi masalah, kita bingung mana ucapan orang lain yang harus kita dengerin karena membangun, dan mana ucapan orang lain yang ternyata tidak membangun sama sekali loh bagi saya. Kamu sudah tahu bedanya. Kalau ucapan orang lain yang membangun, membuat kamu tetap waras. Tapi kalau ucapan orang lain walaupun bagus mungkin ya, tapi ternyata tidak membangun, itu membuat kamu tidak waras. Rubah pola pikirnya. Saya pengen sehat karena saya. Saya pengen ketemu jodoh karena saya. Saya pengen punya karir X karena saya mau karir X. Saya mau ini karena saya. Saya mau itu karena saya. Lihat deh. Lihat perubahan yang terjadi. Di saat itu stres kamu berkurang jauh, depresi kamu bisa hilang, bahkan perasaan tidak berharga itu akan musnah semusnah-musnahnya. Manusia yang paling sering kita abaikan itu adalah diri kita sendiri. Setuju gak? Dan perkataan yang paling sering direndahkan itu adalah perkataan di pikiran kita sendiri. Setuju atau tidak? Yuk, rubah hidup kamu pakai video ini. Jadikan video ini sebagai sahabat kamu. Tonton berulang kali, resapi dan renungkan. Bukankah apa yang saya katakan ini benar? Rubah pola pikir kamu. Dengarkan dirimu, sadari bahwa hatimu sudah lama kamu abaikan. Renungkan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.